Teman Ilusi. Karya Yonanda Dharmawilya. Sejak ayah dan bundanya bercerai, terpisah jauh tak lagi bersama. Taraf, gadis-gadis manis yang baru menginjak masa remaja dan baru saja merayakan Happy Seventeen, berubah sikap dan gaya bertemannya. Sebenarnya Taraf sudah merasakan keretakan hubungan orang tuanya. Dia pernah mendengar nama wanita lain selain mamanya meratapi kelangsungan hidupnya. Ia selalu berada di sebuah ayunan bertalikan tambang, tempat yang menurutnya aman dan nyaman. Pohon mangga yang rindang itu sekarang menjadi rumah keduanya. Ia habiskan waktu sambil menatap kosong tak berirama. Waktu itu hujan turun lebat dan beranginkan putaran dedaunan. Ia tersadar bahwa hujan mulai turun. Taraf pun bersiap untuk berteduh. Namun langkahnya tertahan, ada seseorang yang menggenggam tangannya. "Jangan pergi, hujan sudah lebat. Kamu bisa sakit nanti," ucap orang misterius itu. Sambil membalikan badan, seseorang misterius itu tiba-tiba kabur dan melepaskan tangannya. Di sana Taraf tercengang dengan jantung berdebar. Wajahnya semula merah merekah, kini menjadi pucat tak berwarna. Tangannya pun masih merasakan sentuhan itu. Siapa tadi? Kok tiba-tiba ada seseorang di sini, padahal tembok pembatas tinggi begitu? Ia bertanya dalam hati. Taraf bertanya, tanya dalam hati. Sesosok manusia yang ia pikirkan sudah menjadi bayangan makhluk halus. Tapi ia tak menganggap berlebihan. Ia pun melangkah meski hujan teramat lebat. Langkah Taraf pun berlanjut. Tangannya menyilang seakan merasakan kedinginan. Baru beberapa langkah saja, ia merasakan keanehan. Kepalanya tak basah, padahal deras hujan bertubi-tubi membasahi bumi. Taraf kali ini merinding, perasaannya tak enak lalu ia berusaha membalikkan badannya. Ia melihat seseorang tadi dengan payung di tangannya. Wajah orang itu tak nampak, berkat jaket kulit berwarna hitam serta topi dengan warna yang senada dengan jaket melekat di badannya. "Hai, siapa kamu? Dari mana asal kamu?" ucap Taraf berontak. "Sudah, lihatlah ke depan. Kan kau jumpai ibu dan bibimu." Taraf pun mengikuti perintah sosok tersebut. Namun tak ia lihat ibu dan bibinya berdiri di depan sana. Lalu ia mencoba bertanya lagi, "Tapi kamu tuh si?" Taraf terkejut setengah mati, orang itu kembali menghilang. Esoknya Taraf terjaga dari kantuknya. Dengan mata yang masih terkantuk ia melihat sosok ibunya. Ibu dengan hati-hati meletakkan nampan berisikan roti dan apel merah segar yang esdu terbelah di sebelah ranjang. "Bu," ia Taraf memandang dengan senyum, "mana bibi?" "Bibi? Mana ada bibi kesini? Ia kan sedang di luar kota," ucap ibunya kebingungan. "Loh kok gitu?" "Tapi kata orang itu," ucap Taraf namun terpotong. "Kata orang? Siapa? Kemarin ada orang yang memayungiku hingga teras rumah, lalu pergi entah kemana. Mana ada orang lain selain kamu di sini?" Ucap it seperti naik darah. "Tapi, udah makan sana, ibu harus pergi ke kantor." Taraf terdiam, mendengar ibunya sudah menaikkan nada bicaranya. Ia cemberut sambil menahan dagu dengan kedua tangannya. Sedangkan ibunya sudah berkemas untuk berangkat ke kantor. Ibu pergi. Taraf kembali sendiri. Kembali ia duduki ayunan bertali tambang. Mengulangi lagi tatapan kosong, dengan tangan menggenggam tali. Kakinya belum mau menggerakkan ayunan, tapi tiba-tiba saja ayunan bergerak sendiri. "Tanpa digerakkan, biar kuayunkan," ucap orang misterius itu. "Kamu lagi-lagi datang mendadak."
sebentar lagi juga kamu menghilang, benarkah? Ia tahu. Ngomong-ngomong, kamu tuh siapa dan kenapa pakai baju serba hitam? Mau ngelayat ya? Hahaha, cerocos Taraf, emangnya kamu harus tahu, iya. Kamu kok judes amat, sambil membalikan badan. Ya begitulah aku, suasan hening, tak bersuara. Orang misterius itu masih menggerakkan ayunan. Tara pun masih menikmati ayunan itu, mengapa diam? Oh iya, nama kamu siapa? Valhen, siapa? Ingat saja sendiri, Taraf, hei. Bagaimana kamu tahu siapa namaku? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, sosok misterius itu sudah tak berada di tempat di mana ia mengayunkan ayunan untuk Taraf. Ayunan pun terhenti. Rasa penasaran yang begitu kuat dari dalam diri Taraf membuat ia mencoba mencari manusia misterius itu. Ia mencari di antara semak-semak, lalu di belakang garasi hingga rela menaiki jenjang demi jenjang anak tangga untuk melihat keadaan di balik tembok yang tingginya 2 meter itu. Siapa sih kamu? Valhen, teriak Taraf menggema. Taraf lalu mengayunkan langkah ke dalam rumah, dan ia dapati sebuah foto tergeletak di lantai, meski ia tak berpikir mengapa bisa terjatuh. Ia melihat seseorang dengan rambut agak keriting berjanggut tipis, mengenakan baju warna biru dengan kata Valhen bergaya font Algerian. Oh, hari yang berta bagi Taraf. Ia merasa mual dengan kejadian ini. Tentang si misterius dan Valhen yang ia ucap, Tara pun rebah, terkapar di lantai teras. Belum sadar akan keadaan anaknya kini, membuat ibu gelisah. Sambil berharap-harap cemas dan menunggu dokter yang masih memeriksa keadaan fisik Taraf, anak ibu, cuma kecapean, saya beri resep ini. Silahkan ibu membelinya di apotik, tapi dok, anak saya tak mengalami penyakit mematikan. Ah, ibu mengada-ada saja. Taraf hanya kecapean saja serta butuh istirahat, dokter pergi. Ibu segera membeli obat sesuai resep yang diberikan dokter. Taraf terbangun. Ia jumpai rumah dengan keadaan kosong, kepalanya masih terasa pusing. Taraf coba duduk dengan menyandar di kepala kasur. Mencoba memandang bebas apa yang ada di balik jendela. Lalu ia melihat seseorang duduk di ayunan, lalu berdiri dan memutar badan, melangkah dan menghilang di balik pohon. Ia seakan terkejut saat Taraf melihatnya. Taraf bangkit dari kasur dan segera keluar. Namun sayang langkah Taraf terhenti ketika ia sadar ada ibu di depannya. Kamu mau kemana? Mengejar Valhen, Bu. Ia temanku di Taraf. Dari men kamu tahu Valhen? Memangnya siapa itu Valhen, Bu? Bukan siapa-siapa, jujurlah Bu, dia sosok misterius yang menemaniku akhir-akhir ini. Apa? Oh begitu jadinya, tragis sekali hidupnya. Ya, dia dulu anak tiri ibu, ia kakakmu. Ia pernah ingin membunuh ibu, ingin menusuk ibu. Lalu apa hubungannya dengan baju yang bertuliskan Valhen? Baju itu ialah pemberian dari ibu kandungnya pada acara ulang tahun yang ke-17, karena sudah lem terletak dan warnanya sudah mulai kusam. Ibu tak sengaja menjadikannya kain lapel. Lalu apa reaksi dia? Dia marah, dia ambil pisau. Lalu ia mencoba menusukkan pisau ke arah ibu. Ayah tiba-tiba datang dan lalu menendangnya hingga terdorong. Kepalanya terbentur keras di dinding. Ia masih hidupkah, Bu? Kepalanya mengalami pendarahan hebat, darah keluar dengan cepat. Ayah panik, ibu pun panik, tak mau ayah masuk penjara. Dan kami sepakat menguburinya di bawah pohon itu.
Ibu menunjuk pohon di mana Taraf berayun dengan kesunyian hatinya, semoga ia tenang di alam sana. Ibu juga harus tenang, ia juga tahu. Ibu dan ayah tak salah dalam hal ini. Buktinya ia tak mengusik ketenanganku, malah ia selalu menemaniku saat ibu tidak ada di sisiku, tepat di mana hari ulang tahun si misterius itu. Ibu dan Taraf sengaja memanjatkan doa di tempat ia dikuburkan, di bawah pohon yang dihiasi ayunan itu. Dan berharap semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Saat Taraf mulai pergi menjauh dari pohon itu, ia mendapati si misterius itu tersenyum.